Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang FRSKB CPNS tahun 2019-2020 terkait gastrointestinal dan hepatobiliar. Nanti akan ada soal-soal terkait hal ini berdasarkan pengalaman saya mengikuti CPNS tahun ini dan berdasarkan soal-soal yang beredar di media sosial. Bagi teman-teman yang merasa butuh akan video seperti ini, silahkan subscribe kemudian bunyikan loncengnya. Jika teman-teman merasa terbantu, silahkan like, dan jika ada pertanyaan, diskusi, atau informasi tambahan silahkan komen di kolom komentar. Baik, terima kasih, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke soalnya. Ya, seorang anak usia 1 tahun datang dengan keluhan BAB cair sejak 7 hari yang lalu. BAB sekitar 10 kali per hari, kemudian anak tampak lesu, mata cekung, tidak mau minum, dan turgor kulit sangat lambat. Diagnosis yang tepat adalah A. Diare akut, A. Diare akut dehidrasi ringan, B. Diare akut dehidrasi sedang, dan C. Diare akut dehidrasi berat, D. Diare kronik dehidrasi sedang, dan E. Diare kronik dehidrasi berat. Ya, dari soal ini kita dapatkan keyword bahwasanya usia anak 1 tahun, kemudian BAB cairnya sudah sejak 7 hari yang lalu. Berdasarkan hari awalnya dia sakit itu 7 hari, berarti masih dapat dikategorikan dia diare akut ya. Kemudian berarti pilihannya sisa A, B, atau C. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya anak tampak lesu, mata cekung, tidak mau minum, dan turgor kulit sangat lambat, sehingga jawaban yang paling benar adalah ya. Jawaban yang paling benar adalah C, diare akut dehidrasi berat. Nah, pertama kita lihat dari klasifikasinya ya. Jadi diare pada anak itu untuk dehidrasinya diklasifikasikan menjadi 3, yaitu diare tanpa dehidrasi, diare dengan dehidrasi ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Nah, adapun kriteria diagnostiknya ada 4 ya berdasarkan gejala atau derajat dehidrasinya, yaitu keadaan umumnya, mata, keinginan untuk minum, dan turgornya. Untuk diare tanpa dehidrasi itu keadaan umumnya baik atau sadar, mata tidak cekung, keinginan untuk minum normal, tidak ada rasa haus, kemudian turgornya kembali segera. Kemudian untuk diare dengan dehidrasi ringan sedang, itu keadaan umumnya gelisah atau rewel, matanya cekung, keinginan untuk minumnya terus ya, ada rasa haus, kemudian turgornya kembali lambat. Sedangkan dehidrasi berat itu keadaan umumnya lesu, lunglai atau tidak sadar, matanya cekung, malas minum, dan turgor kembali sangat lambat. Nah, dari keempat kriteria ini minimal 2, maka dia masuk ke dalam kriteria tersebut gitu. Kemudian di soal kita tampak lesu, mata cekung, tidak mau minum, turgor kulit sangat lambat. Nah, sehingga ini masuk ke dalam dehidrasi berat. Kemudian untuk akut dan kroniknya, diare yang kurang dari 14 hari itu disebut dengan diare akut. Sedangkan diare 14 hari atau lebih itu disebut diare kronik atau diare persisten ya. Kalau persisten berarti dia terus-terusan selama 14 hari atau lebih. Sedangkan kronik dia bisa aja hilang timbul tapi 14 hari atau lebih gitu ya. Nah, kemudian sehingga jawaban yang paling tepat pada kasus ini yaitu diare akut dehidrasi berat. Kemudian untuk tata laksananya kita tahu ada istilah lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare, yaitu meliputi pertama oralit atau cairan, kemudian zinc 10 hari. Ini untuk anak yang kurang dari 6 bulan itu zincnya 10 mg, kalau 6 bulan atau lebih itu 20 mg. Kemudian teruskan ASI atau makanan, antibiotik selektif berdasarkan penyebabnya. Kemudian nasihat pada ibu khususnya saat pasien rawat jalan, misalnya adanya muntah yang terus menerus, kemudian adanya malas minum ya, atau anak tampak lesu. Nah, itu berarti harus dibawa kembali ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan ya, termasuk juga cara pemberian oralit ya, dimana 1 saset oralit dimasukkan ke dalam 20 cc air ya. Kemudian untuk terapi pada pasien, ini karena dia masuk ke dehidrasi berat, maka terapinya yaitu dengan pemberian
cairan intravena ya, yaitu bisa RL atau NaCl 0,9%, 100 ml per kgbb dibagi dalam 2 kali pemberian. Pertama 30 ml per kgbb, kemudian 70 ml per kgbb tergantung usia bayi atau anak. Ya, jadi kalau misalnya kurang dari 1 tahun itu 30 cc-nya dalam 1 jam, 70 cc-nya dalam 5 jam. Kemudian jika lebih atau sama dengan 1 tahun, 30 cc-nya dalam 30 menit, kemudian 70 cc-nya dalam 2,5 jam. Karena pasien kita umur 1 tahun, maka diberikan 30 cc per kgbb dalam 30 menit, kemudian 70 cc per kgbb-nya dalam 2,5 jam. Baik. Selanjutnya, selanjutnya yaitu seorang anak datang dengan keluhan diare 5-7 kali sehari. Anak tampak sakit sedang, rewel, tampak kausan, mata cekung, turgor kulit kembali 1-2 detik, berat badan anak 16 kg. Tata laksana yang tepat adalah A. Infus RL 1200 ml dalam 3 jam, B. Infus RL 480 ml dalam 30 menit, C. Oralit 100 ml setiap BAB, D. Oralit 2000 ml dalam 3 jam, dan E. Oralit sebanyak 6 gelas dalam 3 jam. Ya, di sini kita dapatkan dari soal bahwasanya anaknya diare 5-7 kali, kemudian tampak rewel, kehausan, mata cekung, dan turgor 1-2 detik, berarti masih normal ya. Nah, dari kasus ini kemungkinan pasiennya masuk ke dalam diare dengan dehidrasi ringan sedang, sehingga tata laksananya yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah oralit sebanyak 6 gelas dalam 3 jam. Ya, pertama kita lihat tadi kriterianya ya, minimal 2 dari 4 yaitu gelisah. Di sini pasiennya rewel ya, sama gelisah atau rewel, kemudian matanya cekung, betul. Kemudian ada rasa haus. Nah, tampak kehausan, kemudian turgor kembali lambat. Di sini sih turgornya masih normal ya, 1-2 detik. Nah, berarti dia masuk ke dalam dehidrasi ringan sedang. Oke, kemudian tata laksananya untuk dehidrasi ringan sedang itu terapi B, yaitu oralit 75 cc dalam 75 cc per kgbb dalam 3 jam. Pertama di sarana kesehatan. Nah, jadi 75 kali 16 itu sekitar 1200 ya. 1200 cc. Nah, dihabiskan dalam 3 jam. Di sini nggak ada pilihannya ya, ada 6 gelas. Nah, 6 gelas ini sama ya, 1200, satu gelasnya sekitar 200 cc ya. Jadi 6 gelas dalam 3 jam. Jadi yang tepat adalah E. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ya, ini seorang anak 12 bulan datang dengan keluhan diare 3-5 kali sehari. Anak tampak sakit ringan, gerak aktif, tidak ada tampak kehausan, mata tidak cekung, turgor kembali 1-2 detik. Berat badan anak 10 kg. Tata laksana yang tepat adalah A. Infus RL 1200 ml dalam 3 jam, B. Infus RL 480 ml dalam 30 menit, C. Oralit 50-100 ml setiap BAB, D. Oralit 2000 ml dalam 3 jam, dan E. Oralit sebanyak 6 gelas dalam 3 jam. Ya, dari soal ini kita dapatkan bahwasanya dia diare, kemudian masih tampak ringan ya, gerak aktif, tidak kehausan. Berarti kemungkinan diare tanpa dehidrasi, sehingga tata laksana yang tepat adalah tata laksana yang yang tepat adalah oralit 50-100 ml setiap BAB. Nah, ya, ini kita lihat berdasarkan kriterianya, yaitu keadaan masih baik, mata tidak cekung, tidak haus, kemudian turgor kembali segera ya. Nah, ini tata laksananya yaitu oralit ya. Oralit itu bisa diberikan untuk anak kurang dari 1 tahun 50-100, lebih dari 1 tahun 100-200 ya. Sebenarnya kalau berdasarkan usianya 12 bulan sudah 100-200 setiap BAB ya. Tapi ya di sini yang paling tepat ya 50-100 setiap BAB. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Oke. Kemudian
Selanjutnya itu pasien datang dengan keluhan kuning pada mata, kencing seperti teh, keluhan disertai mual muntah. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hepatomegali. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan anti HAV-nya positif, anti HCP negatif, HBsAg negatif, anti HBC negatif, anti HBs positif. Oke, diagnosis yang tepat adalah ya A. Hepatitis A akut, B. Hepatitis A kronik, C. Hepatitis B akut, D. Hepatitis B kronik, dan E. Hepatitis C akut. Ya, dari soal ini kita dapat simpulkan dia mata kuning ya, ikterik kemungkinan ya, disertai dengan kencing seperti teh. Oke, ini menunjang adanya hepatitis, ditambah lagi ada hepatomegali. Kemudian dari serologinya didapatkan anti HAV positif. Nah, berarti kalau anti HAV positif ini menandakan adanya hepatitis A. Ya, hepatitis A akut ya. Nah, kemudian anti HCV negatif, berarti dia tidak ada hepatitis C. Kemudian HBsAg negatif, anti HBC negatif, anti HBs positif. Ya, karena ini ada anti HBs saja yang positif, sedangkan anti HBC ini sebenarnya kan dibagi dua, ada yang IgM dan IgG. Karena di sini dianggap negatif, cuman anti HBs yang positif. Ini kemungkinan dia setelah imunisasi hepatitis B. Dulu pernah ada riwayat imunisasi hepatitis B. Sedangkan sekarang pasien mengalami hepatitis akut ya, sehingga jawaban yang paling tepat adalah iya A, hepatitis A akut. Nah, ini marker-markernya ya. Jadi untuk hepatitis A anti HAV. Jadi lihat aja huruf setelah H-nya ya, untuk nanti bisa tertukar ya, ini untuk hepatitis A atau hepatitis B atau hepatitis C. Lihat saja di huruf setelah H-nya. Jika HA berarti hepatitis A, HB hepatitis B, HC hepatitis C. Nah, kalau misalnya hepatitis A itu anti HAV ya. Anti HAV itu ada IgM, ada IgG. Tapi kalau dia cuman ada dua pilihan, yaitu akut atau sembuh ya, tidak ada hepatitis A kronik. Sedangkan hepatitis B itu ada HBsAg, HBeAg, anti HBc, nah dan seterusnya. Kemudian hepatitis C itu anti HCV atau HCV RNA. Ya, kemudian dan selanjutnya. Jadi yang tepat pada kasus ini yaitu hepatitis A akut. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Pasien datang dengan keluhan kuning pada mata, kencing seperti teh, keluhan disertai dengan mual muntah. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan hepatomegali. Dari pemeriksaan penunjang didapatkan SGOT, SGPT meningkat, antigen dan antibodi hepatitis B negatif. Diagnosis yang tepat adalah A. Hepatitis B akut, B. Hepatitis B window period, C. Hepatitis B kronik replikatif, D. Hepatitis B kronik non replikatif, dan E. Post imunisasi hepatitis B. Nah, di sini kita dapatkan bahwa pasien mengalami gejala hepatitis yang akut ya. Ada kuning pada mata, kemudian kencing pada teh, hepatomegali, SGOT, SGPT meningkat. Kemudian antigen dan antibodi hepatitis B-nya tidak ada. Ya, sebenarnya kalau seperti ini pilihan yang paling mungkin ya bukan hepatitis B, tapi pilihannya semuanya hepatitis B ya. Sehingga diagnosis yang paling mungkin adalah yang paling mungkin adalah hepatitis B di masa window period. Nah, walaupun sebenarnya pada window period harusnya ada anti HBC ya. Anti HBC itu ya. Anti HBC ini bisa IgG anti HBC atau IgG anti HBC. Tapi kalau window period itu biasanya IgM anti HBC-nya positif ya. Walaupun HBsAg-nya negatif. Nah, kalau misalnya dia acute infection itu dua-duanya ya, IgM-nya positif, IgM anti HBC dan HBsAg-nya positif, ya kan? Kemudian kalau chronic infection itu HBsAg-nya positif tapi anti HBC-nya yang IgG positif. Oke, kemudian kalau misalnya dia sembuh itu berarti anti HBC yang IgG positif, kemudian ada
HBsAg. Nah, adanya immunity HBsAg. Nah, kalau misalnya hanya HBsAg tanpa adanya IgG anti HBc, itu berarti imunisasi ya. Atau ada yang inaktif kronik, jadi dia hanya IgM anti HBc aja yang positif gitu ya. Oke, jadi yang paling mungkin yang benar pada jawaban ini adalah window period, walaupun tidak sepenuhnya benar ya gitu ya. Lanjut. Kemudian pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati, tiap makan dan minum dirasakan mual dan muntah. Pasien adalah penderita penyakit jantung dan rutin minum obat aspirin. Tata laksana yang tepat adalah A. Antasida, B. Ranitidin, C. Misoprostol, D. Omeprazol, dan E. Paracetamol. Ya, jadi di sini kita dapatkan bahwa pasiennya nyeri ulu hati, khususnya setiap makan dan minum ya. Kalau misalnya nyeri ulu hati setiap makan dan minum, kemudian kemungkinan masalahnya di gaster ya, bukan duodenum. Kalau duodenum malah sebelum makan gitu ya, membaik dengan makan. Nah, ini tata laksana yang tepatnya. Pasien juga mengkonsumsi aspirin ya, yang merupakan NSAID. Sehingga tata laksana yang tepat untuk gastritis NSAID adalah PPI, dan yang termasuk PPI pada pilihannya yaitu D ya, omeprazol. Oke. Kemudian pasien datang dengan keluhan nyeri ulu hati disertai panas hingga ke dada. Keluhan disertai mual dan muntah. Diet yang dianjurkan untuk pasien adalah A. Tinggi protein, B. Tinggi karbohidrat, C. Tinggi lemak, D. Hindari coklat dan alkohol, E. Makan sesering mungkin. Ya, di sini kita dapat simpulkan bahwasanya pasiennya nyeri ulu hati, kemudian panas hingga ke dada, disertai mual dan muntah. Nah, ini lebih mengarah ke gejala GERD. Oke, gastrointestinal reflux disease ya. Nah, yang ditanyakan adalah diet yang sesuai pada pasien GERD, yaitu ya hindari coklat dan alkohol ya. Karena coklat dan alkohol merupakan makanan yang dapat melemahkan sphincter esofagus ya, sehingga gastroesofagusnya, sphincter gastroesofagus, sehingga memperparah GERD ya. Kemudian tinggi protein, tinggi karbohidrat, tidak spesifik ya untuk tata laksana GERD. Kemudian tinggi lemak, nah ini malah meningkatkan resiko GERD. Kemudian makan sesering mungkin tidak tepat ya. Yang tepat adalah makan kecil dan sering gitu ya. Kalau sesering mungkin tidak tepat. Yang tepat adalah small frequent, jadi makan sedikit-sedikit tapi sering, sehingga tidak banyak makanan yang transit di lambung, kemudian bisa mengurangi GERD, sehingga yang paling tepat adalah D ya. Baik, selanjutnya seorang wanita usia 30 tahun datang dengan keluhan demam sejak 7 hari yang lalu disertai mual. Pada pemeriksaan didapatkan lidah kotor, hasil Tubex positif 6. Tata laksana yang tepat adalah A. Ciprofloxacin 2 kali 400, B. Cotrimoxazole 2 kali 480 mg, C. Chloramphenicol 4 kali 400 mg, D. Thiamphenicol 4 kali 500 mg, dan E. Cefixim 2 kali 500 mg. Ya, dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwasanya pasien demam sudah 7 hari ya. Kemudian ada lidah kotor dan hasil Tubex positif 6. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa pasien mengalami demam tifoid. Nah, yang ditanyakan adalah tata laksana yang tepat. Nah, sehingga jawaban yang paling benar adalah ya, D ya. Thiamphenicol 4 kali 500 mg. Oke. Nah, kita lihat pertama dari uji Tubex dulu ya. Jadi uji Tubex ini untuk mendeteksi antibodi anti Salmonella typhi ya. Jadi dia mendeteksi antibodinya ya. Kemudian dapat mendeteksi penyakit secara dini, yaitu hari ke-4 sampai hari ke-9. Kemudian sensitivitas dan spesifitasnya cukup kuat. Nah, interpretasinya kalau dia kurang dari 2 itu negatif, kalau 3 masih borderline ya, tidak dapat disimpulkan dan diulang Tubex-nya. Kemudian 4 sampai 5 itu positif, infeksi tifoid aktif. Kalau dia lebih dari 5 itu berarti positif, indikasi kuat infeksi tifoid ya. Karena pasien dia positif 6 berarti ya indikasi kuat infeksi tifoid.
Kemudian tata laksananya di sini ada chloramphenicol 4 kali 500, ceftriaxone 2 sampai 4 gram per hari, kemudian ampicillin 1,5 sampai 2 gram per hari dibagi dalam 3 dosis ya. Kemudian Kotri 2 kali 160 sampai 800 mg, kemudian Cipro 2 kali 500, kemudian Cefixim 200 mg per kg per hari, dan Tiamphenicol 4 kali 500 ya. Dari pilihannya A, Cipro 2 kali 400 salah ya. Tidak ada sediaan Cipro 400. Adanya 2 kali 500. Kemudian Kotri 2 kali 480 ya. Salah ya, biasanya untuk dewasa dia 2 kali 960. Kemudian chloramphenicol 4 kali 400, harusnya 4 kali 500 ya. Tiamphenicol benar 4 kali 500, kemudian Cefixim 2 kali 500 tidak ada ya. Yang tepat biasanya sediaan Cefixim adalah 100 mg atau 200 mg sesuai berat badan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah D. Baik, itu saja pembahasan tentang FR gastrointestinal dan hepatobiliar pada hari ini. Sekali lagi buat teman-teman yang merasa butuh akan video-video seperti ini dan perlu update akan video seperti ini, silakan subscribe, kemudian bunyikan loncengnya. Kemudian jika teman-teman merasa terbantu, silakan like. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, informasi tambahan atau koreksi dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan semoga apa yang dicita-citakan teman-teman terkabul. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.